Sunan Kalijaga, nama aslinya adalah Raden Said atau Jaka Setia. Waktu mudanya, Raden Said itu adalah nama yang diidentifikasikan dengan Gan Sicang atau Kapten Cina Semarang, putra dari Gang Enco alias Arya Teja. Raden Said yang dikenal sebagai Sunan Kalijaga, ia adalah putra dari Bupati Tuban yang bernama Temenggung Wilatika dan Dewi Retno Dumilah, lahir pada tahun 1430-an. Temenggung Wilatika merupakan keturunan dari Ranggalawe yang hidup semasa pemerintahan Raden Wijaya di Majapahit. Temenggung Wilatika disebut juga sebagai Arya Teja IV, merupakan keturunan Arya Teja III, Arya Teja II, dan berpangkal pada Arya Teja I. Sedangkan Arya Teja I adalah putra dari Arya Adikara atau Ranggalawe. Yang terakhir, Arya Teja IV adalah salah seorang Raja Majapahit. Sejak kecil, Sunan Kalijaga sudah nampak bahwa ia adalah calon yang berjiwa luhur. Ia seorang yang selalu taat kepada agama dan berbakti kepada kedua orang tua, serta kepada orang-orang lemah yang mempunyai sifat dan sikap welas asih atau belas kasih. Ia juga sejak kecil sudah mempunyai solidaritas yang tinggi terhadap kawan-kawannya. Bahkan ia tidak segan untuk masuk dan bergaul ke dalam lingkungan rakyat jelata. Ketika itulah, ia tidak tahan lagi melihat penderitaan orang-orang miskin di pedesaannya. Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai Syekh Malaya. Nama Syekh Malaya merupakan panggilan bagi Sunan Kalijaga yang pernah menjadi juru dakwah di wilayah Malaya. Dalam Hasanah Ma'rifat Jawa, gelar Syekh Malaya itu berasal dari Jawa. Kata Malaya berasal dari kata Malaya yang artinya mematikan diri. Dia telah mengalami mati sajroning urip, urip sajroning pati. Maksud dari kata tersebut adalah merasakan mati dalam hidup ini. Kematian dalam hidup seseorang akan mengetahui hakikat hidup. Nama Sunan Kalijaga berasal dari desa Kalijaga, Tuban. Sewaktu Sunan Kalijaga tinggal di sana, ia sangat suka berendam atau berlama-lama duduk di tepian sungai. Secara harfiah, nama Kalijaga menunjukkan bahwa sang Sunan suka menjaga sungai. Namun secara simbolik, nama Kalijaga menunjukkan bahwa sang Sunan senantiasa menjaga semua aliran atau kepercayaan yang ada di dalam masyarakat. Sunan Kalijaga juga adalah salah seorang murid dari Sunan Bonang. Dalam berdakwah, Sunan Kalijaga lebih menggunakan jalur kesenian dan kebudayaan. Sunan Kalijaga juga merupakan salah satu seorang anggota Wali Songo yang namanya lebih populer dibandingkan dengan anggota lainnya di tanah Jawa. Karena kepopulerannya itu, Sunan Kalijaga tidak dapat dilepaskan perannya sebagai dai keliling dan juga salah seorang wali yang turut membangun Masjid Agung Demak. Ia juga sebagai pengembang sastra, seni, dan kebudayaan di lingkungan masyarakat Jawa. Namun tidak banyak orang yang mengetahui ajarannya. Umumnya orang mengenal ajarannya lewat kidung atau tembang, di antaranya tembang Lir Ilir yang biasa dinyanyikan oleh anak-anak SD di Jawa. Dalam dunia pendidikan, Sunan Kalijaga juga memiliki banyak guru. Para mubalik yang pernah menjadi guru Sunan Kalijaga tidak hanya datang dari tanah Jawa, melainkan pula datang dari luar tanah Jawa atau bumi Nusantara atau juga luar negeri. Beberapa guru Sunan Kalijaga yang sangat terkenal adalah Sunan Bonang, Syekh Sutabaris, dan Sunan Gunung Jati. Pada awalnya Sunan Kalijaga berguru dengan Sunan Bonang karena Sunan Bonang merupakan guru spiritual pertama bagi Sunan Kalijaga atau Raden Said. Ia diperintahkan untuk tetap berada di tepi sungai sampai sang Sunan Bonang kembali menemuinya agar Sunan Kalijaga tetap sikap tunduk dalam berguru spiritualnya. Bukan hanya dari teori yang dipelajari, melainkan mujahadah atau berjuang untuk mengalami kebenaran. Setelah Sunan Kalijaga sudah mengikuti aturan Sunan Bonang, lalu Sunan Bonang memberi gelar kepada Raden Said sebagai Sunan Kalijaga.
Sunan Bonang juga mengajarkan kepada Sunan Kalijaga, yaitu Sangkan Parning Dumadi, suatu ilmu pada hakikatnya menjelaskan tentang asal-usul kejadian alam semesta dan seisinya, kepergian roh yang sudah mati di dalam raganya, dan hakikat hidup dan mati. Sunan Bonang pun mengajarkan Sunan Kalijaga atau Raden Said untuk mewariskan ilmu-ilmu agama dan spiritual kepadanya. Setelah dianggap cukup belajarnya dengan Sunan Bonang, oleh karena itu Sunan Bonang menganjurkan agar Sunan Kalijaga meneruskan ilmunya kepada Syekh Sutabaris di Palembang. Syekh Sutabaris adalah seorang guru agama yang tinggal di Pulau Upih, bagian kota Malaka, dan terletak di sebelah utara sungai. Sebenarnya Sunan Kalijaga tidak untuk berguru kepada Syekh Sutabaris, melainkan menyusul Sunan Bonang untuk naik haji ke Mekah. Sunan Kalijaga yang naik haji ke Mekah itu bukan karena menyusul Sunan Bonang, tetapi memenuhi perintahnya. Di Pulau Upih lah Sunan Kalijaga mendapatkan perintah dari Syekh Maulana Maghribi agar kembali ke Jawa untuk membangun masjid dan menjadi penggenap wali. Setelah berguru kepada Syekh Sutabaris, Sunan Kalijaga melanjutkan bergurunya dengan Sunan Gunung Jati. Ternyata Syekh Siti Jenar pun berguru dengan Sunan Gunung Jati. Lalu keduanya, Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar, diajarkan ilmu makrifat selama 4 tahun. Setelah berguru dengan 3 guru itu, Sunan Bonang, Syekh Sutabaris, dan Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga ke Pasai dan berdakwah di wilayah Semenanjung Malaya hingga wilayah Patani di Thailand Selatan. Dalam hikayat Patani, Sunan Kalijaga dikenal sebagai seorang tabib. Bahkan di sana ia mengobati Raja Patani yang sedang sakit kulit berat hingga sembuh. Di wilayah Patani juga Sunan Kalijaga atau Raden Said dikenal dengan nama Syekh Said. Setelah beberapa tahun ia berguru di Pasai dan berdakwah di wilayah Malaya dan Patani, Sunan Kalijaga kembali ke Jawa. Tiba di tanah Jawa, Sunan Kalijaga diangkat menjadi anggota Wali Songo, 9 pemuka dan penyebar agama Islam di Jawa. Wali Songo adalah 9 para penguasa wilayah dalam menyebarkan agama Islam di Jawa. Perjalanan dakwah Sunan Kalijaga, yaitu daerah operasi dakwah Sunan Kalijaga, tidak terbatas. Bahkan sebagai mubalik, ia berkeliling dari satu daerah ke daerah lainnya. Karena dakwahnya yang intelek, maka para bangsawan dan cendekiawan sangat simpati kepada Sunan Kalijaga. Demikian juga para masyarakat awam, bahkan juga pengusaha. Sunan Kalijaga dalam melaksanakan syiar Islam juga menggunakan media kesenian dan kebudayaan Jawa, sehingga syiar Islam yang dilakukannya dapat berjalan dengan efektif dan relatif lebih mudah. Sunan Kalijaga tidak hanya dikenal sebagai mubalik, pujangga, atau filsuf, akan tetapi dikenal juga sebagai seorang seniman atau budayawan. Beberapa bidang kesenian yang disiarkan oleh Sunan Kalijaga itu adalah seni suara yang menciptakan lagu tembang Macapat Dangdang Gula dan Dangdang Gula Samarangan, atau seni gamelan atau seni musik yang menciptakan gamelan yang berupa gong sekaten dengan nama Sahadatain. Namun pula dalam seni wayang kulit atau drama, yaitu wayang semula bersumber dari Kakawin Mahabharata. Kemudian seni rupa atau batik dan ukir, yaitu seni ukir yang dikembangkan berbentuk dedaunan. Selain itu, kesusastraan, yaitu mewariskan syair tentang lir-ilir, namun juga serat Dewa Ruci dan serat Duriat atau suluk linglung. Apabila Sunan Kalijaga berdakwah menggunakan kesenian wayang kulit di tiap daerah, ia mengenalkan dirinya dengan menamai dirinya berbeda-beda. Seperti di Jawa Barat, ia mengenal dirinya sebagai Dalang Kisida Brangti. Kalau di daerah Tegal, ia mengenal dirinya sebagai Ki Dalang Bengkok. Dan di Purbalingga, ia mengenal namanya sebagai Ki Dalang Kumendung. Selanjutnya, pesan-pesan agama Islam yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga melalui tokoh-tokoh dalam pewayangan maupun dalam kidung-kidungnya. Dalam pewayangan, melalui tokoh Bima inilah Sunan Kalijaga menceritakan makna dimensi rohani yang mempesona secara terbuka dalam pagelaran wayang. Seperti dalam pagelaran lakon Dewa Ruci yang bertubuh sebesar ibu jari saat Bima mencari sesuhing angin atau sarang angin,
Sekalipun tubuh Dewa Ruci hanya sebesar ibu jari, Bima dapat masuk ke dalam tubuh Dewa Ruci. Saat itulah Bima mengetahui berbagai dimensi kerohanian tergelar. Kemudian dalam kidung, Sunan Kalijaga menyampaikan pesan bahwa agama Islam telah tumbuh dengan suburnya seperti tanaman yang hijau. Bahkan saking senangnya sambutan masyarakat Islam, digambarkan rasa senang itu seperti kemanten anyar atau pengantin baru, seperti dalam kidung Lir Ilir. Maksud kalimat dari tembang Lir Ilir sebagai kearifan budaya adalah Lir Ilir, Lir Ilir. Artinya bangun, bangunlah, bangun. Atau sadar, sadarlah, sadar. Maknanya bahwa setelah manusia bangun atau sadar, maka segeralah berbakti, beriman, dan bertakwa kepada Allah. Salah satunya dengan melakukan zikir dan sembahyang dalam rukun Islam. Tandure wis sumilir, artinya tanamannya sudah bersemi. Maknanya bahwa peliharalah kebaktian, kesadaran, keimanan, dan ketakwaan kepada Tuhan agar tetap dijaga untuk menerangi jalan hidup dari dunia hingga akhirat. Tak ijo royo-royo, tak sungguh pengantin hanyar. Artinya tanaman padi yang telah subur menghijau seperti pengantin baru. Maknanya adalah bahwa pengantin baru tentu akan merasa bahagia dan nampak berseri-seri wajahnya. Cah angon, perekno blimbing kui. Artinya, anak-anak gembala panjat dan petiklah buah belimbing itu. Maknanya bahwa buah belimbing itu memiliki warna kuning kemasan serupa dengan bintang. Buah belimbing ini melambangkan 5 watak utama: rela, tawakal, jujur, sabar, dan berbudi luhur, agar manusia dapat menyempurnakan kebaktian, keimanan, dan ketakwaannya kepada Allah. Lunyu-lunyu penekna kanggo musuh dodo tiro. Artinya, sekalipun licin pohonnya, panjatlah untuk mencuci pakaianmu. Maknanya bahwa buah belimbing digunakan untuk mencuci pakaian, dan pakaian memiliki makna simbolik sebagai hati manusia agar bersih dan suci. Hati manusia harus selalu dicuci dengan melaksanakan 5 watak utama: rela, tawakal, jujur, sabar, dan berbudi luhur, agar manusia akan selalu dekat dengan Allah. Dulu tiro kumintil bedahing pinggir domana jeluma tanah kanggo sebangun kosori. Artinya, pakaian-pakaianmu berubai robek di tepu jahit dan sulamlah untuk menghadap nanti sore. Maknanya bahwa pakaian dilambangkan sebagai agama, iman, dan takwa. Karena agama harus tetap utuh dan selalu dijaga, jangan sampai rusak, bahkan sampai hancur berantakan. Jika agama itu masih berlobang ataupun rusak, maka orang tersebut belum sempurna dalam melaksanakan ajarannya. Kata mengkosore sebagai tanda bahwa waktu ajal sudah dekat, walaupun belum tahu kapan waktunya dipanggil. Maka manusia harus mempersiapkan diri sewaktu menerima panggilan itu. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Artinya, selagi besar rembulannya, selagi luas kalangannya. Maknanya bahwa agar setiap manusia jangan suka menunda waktu selagi muda, sehat, gagah, perkasa, dan memiliki waktu yang panjang, maka segeralah menghadap Allah melalui doa dan sembahyang atau sholat 5 waktu sebelum datangnya ajal. Yok surako surakore, artinya mari bersorak-sorak hore. Maknanya bahwa menggambarkan perasaan manusia yang merasa bahagia karena telah mampu melaksanakan 5 watak utama: rela, tawakal, jujur, sabar, dan berbudi luhur. Tembang Lir Ilir ini mengandung nasihat hidup bagi setiap manusia untuk mengolah budi pekertinya agar mencapai kesempurnaan. Budi pekerti itulah manusia harus diolah setiap hari agar dapat melaksanakan 5 watak utama. Jika 5 watak utama tersebut dilaksanakan, maka itu akan mudah dilewati. Tetapi jika tidak, maka itu tergantung pada manusianya itu sendiri. Bahasa tembang Lir Ilir nampak sederhana. Kosakata yang digunakan hampir semuanya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Seolah-olah syair tembang yang bahasanya nampak sederhana itu memiliki daya pesona yang kuat dan menyentuh dasar hati terdalam, sehingga yang mendengarkannya merasa tentram. Oleh karena itu, tembang Lir Ilir dianggap memiliki nilai adipeni atau baik.